semuanya dapat sebenarnya. Ketika lahir semua dapat itu. Namun yang ditetapkan setelah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mana? Bisa istiqamah di dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur nikmat Allah tidak ada batasnya. Mulai kita tidur sampai kita tidur tanpa didampingi oleh Allah, pasti kita tidak mampu untuk bisa berbuat apa-apa. Yang pertama syukur pada Allah. Minimal kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maksimalnya kita menggunakan semua nikmat untuk menggapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sudah mendapatkan guidance, tuntunan yang sempurna. Karena kebahagiaan di dunia ini banyak orang ingin bahagia dengan tafsirannya masing-masing, dengan mengorbankan semua tenaganya untuk harta. Namun rupanya harta juga ditinggal, betul? Mencurahkan dia bahagia dengan keluarganya, dengan anaknya, rupanya anak yang diharapkan malah jadi masalah di dalam kehidupan. Maka Allah sudah turunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk uswatun hasanah wa qudwah, penuntun dan teladan yang sempurna. Siapapun ini umum atau khusus? Siapapun itu khusus atau umum, fardan? Fokus. Akmal. Nggak sambung. Apapun yang kita dengarkan kita fokus. Sampai kerja pun kalau kita nggak fokus, pekerjaan yang sesimpel apapun, nyabut rumput, kita nggak fokus, malah ngobrol, mana yang dicabut, lama-lama muka kawannya yang bisa cabut. Nah, siapapun ini kata-kata umum atau khusus, fardan? Fardan yang keras, umum. Termasuk fardan nggak kira? Termasuk akmal? Oke. Kata-kata yang khusus seperti apa? Oke. Akmal. Barang siapa termasuk umum atau khusus, akmal? Yang keras. Kayak kamu teriak itu di depan kamar nunggu masa sampai bikin orang tidur kan? Oke. Jadi umum. Jadi siapapun orang yang taat kepada Allah, caranya ikut Rasulullah, pasti kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Itu sudah pasti. Dan alhamdulillah kita sudah ada di dalam situ. Semoga bisa istiqamah. Karena menuntut ilmu merupakan suatu tingkatan yang luar biasa. Baru keluar saja sudah langsung diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya Tibi? Gua nih ya.
Jelas nggak apa yang Bapak katakan ini, jelas nggak? Kok diam semuanya? Jelas nggak? Novel apa hadisnya? Kalau nggak sambung berarti nggak nih. VJ. Ayo keras, keras. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah Hatta yarji'. Keluar saja sudah diangkat derajat. Karena fisabilillah, orang yang keluar punya niat untuk menuntut ilmu, datang ke pengajian itu pun sudah langsung karena fisabilillah. Orang itu dalam perjalanan di jalan Allah sampai dia pulang. Rupanya di tengah jalan Allah takdirkan habis waktunya. Maka orang seperti itu langsung dijemput oleh malaikat, langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita luar biasa. Jangan dianggap kita ini biasa-biasa, enggak, luar biasa. Dari sekian juta yang mendapatkan kesempatan adalah kita termasuk. Banyak orang yang ingin belajar tapi belum dapat kesempatan. Jadi nikmat iman dan Islam sudah jaminan kita akan digolongkan orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disempurnakan dengan nikmat sehat dan sempat. Hasil sehat dan sempat tadi kalian dengarkan tadi. Ada yang mumtaz. Mumtaz ada tadi Ustaz? Lam yakun mumtaz. Ya, rahillah. Mumtaz itu apa? Dia di atas jaya jidan. Excellent. Excellent. Termasuk Bu Erma itu excellent enggak tadi? Ya, kreatif, ruwenor, masya Allah, subhanallah. Itu pun tidak mampu kalau tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita dapatkan, kita harus selalu alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita gunakan kesempatan dan kesehatan, karena itu semua pasti akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua ini dalam perjalanan, mulai dari lahir sampai kita dipanggil oleh Allah adalah perjalanan. Posisinya macam-macam, ada kalanya jalan lurus, ada naik, kadang turun. Itu bagian daripada ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah tempat manusia diuji. Nah, kemarin sudah diajarkan oleh Ustaz Noval ujian, sehingga tergolong beberapa klasifikasi. Ada mestinya yang mungkas ada tapi belum ditakdirkan oleh Allah, ya dah. Yang jayyid baik sekali, ada yang baik, ada yang makbul. Ya, kalau makbul itu kalau masuk surga kira-kira gimana? Mungkin setting depan pintu gitu, ya lah. Pokoknya melebu. Harus ditingkatkan. Di antara sekian cara yang istimewa untuk meningkatkan itu adalah dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sholawat, banyak, perbanyak. Ada yang berikutnya tadi apa? Rosibun. Apa rosibun itu? Kena ganjelan. Mau lompat semuanya jatuh di tengah-tengah, hanya kejebur kalengan. Ya. Maka itu kita
dengan derajat seperti itu, maka tadi Ustaz Nobal dikatakan ayat. Tapi ayat sekarang di kelas-kelas. Kalau NU bilang wahtasimu bihablillahi jami. Kalau fastabibul khairat kayaknya ayatnya Muhammadiyah. Mereka menseleksi untuk golongan masing-masing, enggak. Semua itu adalah untuk umat manusia. Allah menciptakan manusia semua bukan? Mengkelompokkan? Enggak. Maka katakan kullukum li Adam. Semua kalian itu adalah anak turun Adam. Wa Adam min wa Adam min turabin. Tin turab inun iya saudara. Turab jamaah. Kullukum min Adama wa Adama min turabin. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Al-ajam al-ajam itu akmal apanya al-ajam? Oke, Zen, apa artinya ajam? Yang keras. Bangsa selain Arab. Dia dapat kategori tadi yang memang juga diantaranya seperti itu. Ya, jeli termasuk. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang kurang penting sudah di kelas-kelas dan dicatat dengan baik. Oke. Jadi tolong semuanya diperhatikan. Dan insya Allah aktivitas di pondok semuanya itu untuk kelengkapan hidup kita yang akan datang. Sampai Bapak kalau ada apa-apa mesti Pak tegur. Sampai bosan kalian mungkin dengan Bapak. Satria bosan? Mondar mandir, lampu nyala siang hari dulu. Ini buta atau buta mananya ini? Buta hatinya dua. Kemarin siapa? Fahmi. Fahmi atau yang dari Demangan siapa itu? Dewan. Duduk di atas meja situ, depannya ada lampu nyala. Enggak gini aja, tak tunjukkan ini. Enggak, belum sambung juga. Rupanya nyambung itu juga sulit. Tapi kalau sudah terbiasa kan, itu aja langsung dia cari apa itu. Maka Allah sudah berikan kepada kita sekalian 3 perangkat. Wa ja'alna lakumus sam'a wal basara wal yang tidak bisa dilihat didengar. Maka seperti lampu tadi, lihat, pikirkan, kerjakan. Apapun sebelum kita kerja. Karena harus dipikir. Ada pekerjaan yang kita bisa perbuatannya mungkin 1/4 jam, yang nggak dipikirkan bisa sampai 1,5 jam. Berarti kita sudah rugi waktu. Yang tidak bisa dilihat adalah didengarkan. Didengarkan, dipikirkan, kemudian apa prosesnya. Jadi setiap suatu kejadian di dunia ini pasti ada way out. Apa ya? Way out. Bahasa Arabnya apa? Jalan keluar. Mana Ustaz dulu? Way out. Ustaz kamu juga nggak fokus lagi gitu. Karena apa? Sedang nulis. Jadi semuanya, walaupun sudah profesor pun kalau nggak fokus harus pasti tidak sambung. Sorry Ustaz, apa? Way out, apa bahasa Arabnya? Ustaz Taron?
Makhraj udah. Jalan Kita orang Indonesia ya mana gerakan yang makhraj 4 keluar. atau thariqatul khuruj boleh saja. Bahasa itu yang penting bisa dipaham. Tapi ada orang yang fanatik oleh bahasa gontor, wis paham orang aja nih. Malah oleh Ustaz Badri itu kadang-kadang dipleset-pleset nih. Ya Ustaz. Contohnya apa? Insan Jawa, insan Khair, lamada-mada. Nah, tidak apa-apa itu lamada-mada. Orang Jawa orang baik. Insan Jawa insan khair. Ustaz Badri itu. Ya, titik-titik kolil-kolil. Terserah. Intinya bahasa itu adalah bisa dipaham, tapi dengan kita menambah wawasan, maka nanti juga akan kita bisa. Kita jalan dari Saudi ke Libanon itu kita nggak paham juga. Kita seminggu di Libanon, nanti kita ke pasar mulai jalan. Libanon ke Syria yang sekarang sedang perang semuanya, itu juga perlu pemahaman. Syria nanti ke Jordan, ke Palestina, ke Mesir, semua itu punya bahasa amiyah masing-masing, bahasa pasaran masing-masing. Kalau sampai Mesir, apa itu? Jadi perlu kita pengalaman, perlu kita perjalanan untuk menambah wawasan. Mudah-mudahan kalian seperti kakak kalian Ali yang dari Selawung itu, sudah tahu jalan di kemana-mana. Kemana Ustaz Rauf sekarang? Ali, Pak Nugroho, Al-Baloni, dia ikut apa itu? Kapal pesiar keliling dunia. Modal apa? Bahasa. Ya. Jadi apapun bisa kita terapkan, tapi yang penting nomor satu adalah jangan lepas niat. Niatnya ada, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dan Allah Maha Tahu. Anak-anak sekalian, sekali lagi kami ingatkan, sebentar lagi kita akan pindah lokasi dari pondok ke rumah. Sudah punya cita-cita? Oke. Bangkong ya sini. Dia apa cita-citanya? Ingin bangkong di rumah. Akan ngeloni setan gepeng gitu. Aturlah waktu. Only 10 days. 10 days it is okay. 10 days only. 10 hari gunakan kesempatan. Waktu itu kamu gunakan dan tidak gunakan pasti akan habis. Seperti es kamu pegang, habis sudah. Tapi kalau kamu bisa menikmati, you gain something. Kamu akan mendapatkan sesuatu. Apa yang sesuatu itu? Amalan sholeh. Oke. Jadi adat-adat di pondok, pagi doa, pagi, sore, kemudian amalan sholat berjamaah. Amalan apalagi? Baca Al-Quran, menjaga hafalan, itu semuanya hidupkan setiap saat. Ya, insyaallah. 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 Jadi kalau udah itu nanti, kemarin dipesan loh, ada ingatan, memorinya ada, sehingga Allah juga akan, kalau kita punya niat yang baik, pasti oleh Allah akan dibantu. In tansurullah yansurkum wa yusabbit
ada langkah-langkah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Begitu datang di rumah otomatis carilah kedua orang tua. Belum sampai di rumah sudah mampir ke tonggo dulu. Pulang-pulang mesti jam 10, pulangnya nanti jam 6 sore mau maghrib. Lah kan kemana tole? Nonggo. Lah belum apa-apa udah nonggo, ini mana masalahnya? Ya. Temui orang tua, salam kami dari Ustaz, dari semua dari pondok untuk kedua orang tua, dan mohon doa semoga semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir, sehat batin, bisa mengabdi kepada Allah lewat medan ilmu sebagaimana di pondok, dan amalkan ilmumu. Orang yang berilmu tidak diamalkan dosa atau enggak kira-kira? Dosa. Dosa. Kok wani men? Ya? Ya, dosanya lebih kecil lebih besar daripada orang yang bodoh. Lebih besar, karena kita sudah tahu rambu-rambu tapi kita masih melanggar rambu. Mudah-mudahan Allah tolong semuanya. Di dalam aktivitas kita bisa menggunakan 10 hari ini betul-betul untuk meningkatkan imaniyah kita, ubudiyah kita, muamalah, muasyarah, dan yang terakhir akhlakiyah. Inti daripada agama adalah adab ataupun akhlak. Kita jaga adab. Kita dari pondok, bagaimana adab kita di dalam masyarakat. Insyaallah ini aja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah lindungi kita ala hadhihi wa niyatis shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.